Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang platform permodalan syariah, yakni peer-to-peer lending berupa perusahaan etis. Etis nama lainnya tersebut yakni yang bernama perusahaan PT Etis Vintage Indonesia, yang mana Etis tersebut berdiri pada tahun 2016 dan memperoleh izin resmi dari OJK pada tanggal 17 September 2021. PT Etis adalah sebuah perusahaan teknologi finansial yang fokus pada pembiayaan berbasis syariah melalui platform peer-to-peer lending. Etis memfasilitasi pembiayaan langsung dari pendana kepada penerima dana, umumnya berupa usaha kecil dan menengah (UMKM) atau proyek-proyek produktif lainnya. Visi dan misi Etis. Visi dari Etis yakni menjadi perusahaan teknologi finansial dengan sistem syariah yang terdepan di seluruh dunia. Misinya menyediakan prosedur keuangan yang kebutuhan pengembangan bisnis dan mempercepat penyaluran pembiayaan untuk pengembangan UMKM di Indonesia praktis untuk memenuhi keuangannya. Etis penyelenggara peer-to-peer financing syariah yang bertujuan untuk mendanai proyek UMKM dan juga properti. Etis menghadirkan alternatif pendanaan dengan membantu komunitas pemberi pendanaan untuk berpartisipasi secara kolektif dan syariah, sehingga pemilik dana mendapatkan bagi hasil yang adil dan transparan dari pendana yang disalurkan kepada penerima modal tersebut. Alur kinerja Etis. Pertama, Etis mewakili pemodal untuk menyalurkan dana kepada penerima dana. Jadi Etis yakni menjadi penyalur dari pemodal kepada penerima dana. Yang kedua, Etis mewakili penerima pendanaan untuk mencairkan pemodal bagi proyek yang diajukan. Jadi ketika ada pemodal yang menentukan untuk proyek mana yang ingin, maka Etis tersebut menjadikan proyek yang diajukan oleh sang pemodal. Yang ketiga, yakni Etis bertugas dalam memantau dan melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada pemodal. Jadi dalam perkembangan yang diajukan oleh pemodal kepada proyek-proyek, yakni Etis bertugas memantau dan melaporkan perkembangan proyek tersebut. Yang keempat, yakni setelah proyek selesai, penerima pendanaan akan mengembalikan dana beserta imbal hasil kepada pemodal yang tergabung pada pendanaan proyek tersebut. Macam-macam akad yang digunakan oleh perusahaan Etis. Yang pertama yakni musyarakah, yang mana musyarakah tersebut berasal dari kata syirkah yang artinya ikut serta. Secara pengertian merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan porsi modal dengan ketentuan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi dana dari masing-masing pihak. Yang kedua yakni murabahah, yang mana murabahah tersebut adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli dengan ketentuan: 1. Pemberi pembiayaan bertindak selaku penjual yang akan membeli barang atas dasar pemesanan dari penerima pembiayaan UMKM kepada supplier. Kedua, pemberi pembiayaan menjual barang secara murabahah kepada penerima pembiayaan. Yang ketiga, yakni wakalah, yang mana wakalah tersebut yang berarti kuasa secara pengertian yaitu pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa ke penerima kuasa untuk melakukan hal-hal yang didapat diwakilkan untuk kepentingan pemberi kuasa. Pada implementasi akad wakalah di Etis, pemberi kuasa dalam hal ini adalah suatu pemodal, yakni funder, yang memberikan kuasa pada Etis untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yakni menjadi agen dan bertindak secara hukum
untuk pemberi pembiayaan atas proyek yang didanai oleh pemodal. 2. Menjadi perantara dan fasilitator dalam hal menyalurkan dana dari pemodal kepada UMKM yang membutuhkan dana. Yang ketiga, melakukan tindakan pengawasan terhadap proyek selama masih berlangsung dan akan menginformasikan kepada pemodal. Keempat, membantu dalam melakukan penagihan atas nama pemodal. Yang kelima, menjadi sarana komunikasi yang menjembatani antara pemodal dan penerima modal jika diperlukan. Yang keempat, yakni wakalah bin ujrah. Akad ini yakni berarti upah atau fee yang secara pengertiannya yakni akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa dengan syarat pemberi upah kepada penerima kuasa untuk melakukan hal-hal yang dapat diwakilkan untuk kepentingan pemberi kuasa. Manfaat menjadi penerima modal, yakni asas pembiayaan yang lebih luas. Kedua, solusi perkembangan usaha. Yang ketiga, transaksi dengan akad sesuai syariah. Yang keempat, sistem kerjasama bagi hasil. Langkah-langkah untuk mengajukan pembiayaan. Yang pertama yakni registrasi. Yang kedua yakni verifikasi data. Yang ketiga yakni menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Serta yang keempat yakni pengajuan pembiayaan. Etis yakni sudah tertera di Otoritas Jasa Keuangan dan sudah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.